Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen yang udah lama nih ya kita nggak ketemu di segmen kabar dari mobil nih ya, segmen dimana biasanya saya akan membawakan berita-berita singkat, berita-berita mungkin breaking news gitu ya. Ini mungkin masuknya agak breaking news ya, dan berita menarik gitu. eh yang dimana saya ingin segera sampaikan. Jadi ini setelah nganter anak sekolah langsung bikin video ini ya di mobil gitu. Jadi ya, ini ada berita dari dua klub yang menurut saya menarik. Ini dari Chelsea ya, yang baru saja memecat Liam Rowe senior ya. Jadi Liam Rowe senior ini baru saja dipecat dengan hasil kemarin mereka kalah 0-3. Ya, menurut saya ini Chelsea memang dalam kondisi lagi ambruk ya, dan penunjukan Liam Rowe senior ini pada dasarnya sebenarnya adalah penunjukan yang tidak tepat, dan menurut saya ini Bluco ini menghancurkan dua klub ya, Strasbourg dan Chelsea sendiri. Dan Strasbourg ini punyanya Bluco. Jadi ini bukan klub dari pemilik yang berbeda ya. Jadi ini memang Strasbourg ini juga punya Bluco, dan sewaktu Rosenior ini ditarik, Strasbourg ini lagi dalam apa ya? Lagi dalam trajektori, jadi dalam track untuk bisa masuk ke Europa League. Jadi untuk pertandingan Eropa mereka setelah sekian lama lah. Jadi setelah sekian lama nggak pernah bertanding di level Eropa, Strasbourg ini punya kesempatan untuk bisa ke Europa League ya bersama Liam Rowe senior. Rowe seniornya ditarik gitu ya. Jadi Rowe senior ini sebenarnya udah cocok di Strasbourg, udah sama pemain-pemainnya udah oke lah ya. Strateginya juga udah sesuai, dan eh, intinya untuk levelnya dia, untuk level liganya ini Rowe senior di Strasbourg ini udah oke. Ditarik ke Chelsea di mana dia menurut saya kayaknya di luar kemampuannya ya. Jadi di luar kemampuannya secara level liga, secara pemain yang harus diatur gitu ya. Kelihatan banget Rowe senior ini bagaimana dia berwawancara, bagaimana dia membawa diri pada saat di pertandingan. Ini kelihatan banget ya levelnya nih nggak sampai ada di level itu gitu ya. Dan ya, dari 7 pertandingan terakhir kalau nggak salah ya, sama sekali tidak bisa mencetak gol ya. Dan kalahnya, kalahnya berapa kali ya tadi? Sorry saya lupa. Cuman intinya bahwa dalam 7 pertandingan terakhir 6 itu mereka sama sekali tidak bisa mencetak gol. Itu kan ini sesuatu yang sangat sangat parah sebenarnya untuk klub selevel Chelsea. Dan kalau begini terus menurut saya Chelsea musim ini mungkin tidak akan mendapatkan pertandingan Eropa sama sekali ya. Jangankan kita ngomong Champions League, Conference League aja menurut saya kemungkinan besar nggak bakal dapat. Conference League aja kemungkinan besar ini bakal lolos dari genggaman mereka gitu ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya kayaknya Chelsea musim depan itu cuman main di IPL doang lah ya, untuk lokal doang. Jadi nggak main eh, Eropa. Jadi paling ya udah cuman tinggal IPL, Carabao sama FA Cup gitu. Ini Chelsea ya. Yang berikutnya saya mau ngomong adalah hasil Manchester City ya. Saya nggak nonton sih pertandingannya. Nggak, tadinya pengen love watch ya. Tadinya saya pengen ngajak kalian love watch, cuman saya pikir Burnley ini kemungkinan besar bakal kalah lah ya. Dan kalahnya ini juga apa ya? Karena saya ngerasa Burnley ini udah nggak punya kesempatan lah. Untuk dua tim yang pasti bakal degradasi ini adalah Burnley dan Wolves. Itu udah kemungkinan besar kayaknya bakal degradasi, nggak bakal bisa kemana-mana ya. Jadi menurut saya ini dua tim yang udah pasti bakal degradasi. Tottenham masih punya kesempatan walaupun tipis, tapi menurut saya mereka masih punya kesempatan untuk lolos. Makanya ini Burnley saya pasti pikir udah kalah. Dan tadi dini hari sebenarnya saya sempat kebangun jam 2 gitu ya, minum, pipis, terus buka HP jam 2 itu ya, lihat-lihat Footmob. Haaland udah gol menit ke-6, ya udahlah saya tinggal tidur lagi gitu ya. Saya pikir ya ini bakal menang besar nih. Ternyata
tadi pagi saya lihat full time-nya cuman 0-1 gitu ya. Jadi ini menurut saya adalah hasil yang positif bahwa Manchester City ini, walaupun mereka dengan menang 0-1 mereka ini saat ini ada di posisi 1 ya. Manchester City ada di posisi 1 dengan poin yang sama 70 dengan goal difference yang sama 37 kalau nggak salah ya. Tapi mereka punya jumlah mencetak gol lebih banyak, yaitu 66. Kita cuman 63 gitu ya. Jadi kita mencetak 63 gol, Manchester City mencetak 66 gol. Itu yang membuat mereka ada di atas kita ya. Jadi ini yang membuat mereka ada di atas kita tuh karena mereka cetak golnya 3 lebih banyak. Tapi ini menurut saya satu hal yang bagus. Kenapa? Karena kita bisa ngejar goal difference-nya gitu loh. Karena goal difference ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah gol yang dicetak. Jadi kalau kita bisa goal difference-nya lebih tinggi lagi, ini menurut saya bagus. Jadi saya sebenarnya udah rada pasrah, rada ngeri juga nih. Aduh, Burnley. Pemikiran saya kemarin, apalagi tadi ya jam 2 ngelihat, aduh Haaland udah cetak gol aja di menit ke-6 gitu kan. Wah, bisa 4-5-0 nih gitu ya. Ternyata cuma 1-0. Jadi menurut saya dengan hasil 1-0 ini, artinya kalau kita ingin memanfaatkan, buat saya ini 1-0 ini Manchester City kepleset sih gitu ya. Lawannya Burnley hanya 1-0, menurut saya itu adalah kepleset. Jadi buat saya lawan Newcastle ini kita kalau mau memanfaatkan keplesetnya City ini di sini, kita harus cetak di atas 2 gol ya, selisihnya harus di atas 2 gol. Jadi ya mungkin 3-1, 2-0 atau harus di atas itulah, gapnya harus 2 gol dengan Newcastle. Jadi menurut saya kita harus cetak gol lebih banyak, paling enggak harus di atas 2-0 ya, harus di atas 2-0, minimal 3-0 menurut saya sih. Harus kalau kita ingin memanfaatkan Manchester City ini kepleset, karena ini menurut saya bisa jadi juara ini akan ditentukan lewat goal difference gitu. Jadi kita harus kejar dari jumlah gol yang kita cetak dan bagaimana jangan sampai kita kebobolan. Jadi poinnya buat saya adalah kita harus bisa cetak gol sebanyak mungkin di pertandingan Newcastle besok ya. Jadi buat saya ya seperti yang saya bilang kemarin ya, kita masih belum selesai, EPL ini masih belum selesai. Walaupun Manchester City saat ini ada di peringkat 1, menurut saya hasil 1-0 lawan Burnley ini adalah kepleset ya, kepleset yang sangat-sangat sangat bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi ini bukan bukan tanpa harapan sih, menurut saya ini adalah kesempatan banget bagi kita. Nah ini bagaimana ya, ini sekarang tinggal bagaimana kita ngelawan Newcastle besok. Yang melawan Newcastle besok ini harus bisa jumlah golnya yang banyak gitu ya. Jadi ya kita lihat nantilah ya bagaimana, tapi buat saya artinya ini ada kesempatan ya. Buat saya hasil 1-0 melawan Burnley ini adalah kepleset bagi Manchester City gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, subscribe dan dan nge-hype ya. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di berita kita selanjutnya ya. Saya Osil Sumono undur diri dulu. Sampai ketemu.